Hai, kenalin nama aku Kristiano Dian Ayuningrum dari jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Selama 5 menit ke depan akan membedah kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Kendal. Kendal merupakan kota yang terletak di sebelah barat kota Semarang. Kendal dikenal sebagai kota santri karena terdapat ribuan pesantren di kabupaten ini. Kendal juga dikenal sebagai kota seni dan budaya. Kabupaten Kendal kaya dengan kegiatan budaya baik yang bersifat tradisional maupun agamis. Kendal memiliki berbagai macam kesenian, salah satunya adalah Singobarong atau masyarakat sekitar biasa menyebutnya dengan barongan. Penampilannya digambarkan sebagai binatang berkaki 4 dengan kepala singa. Barongan juga dilengkapi alat musik sebagai pengiringnya seperti kendang, genduk, bonang, saron, demung, dan tempur, serta para sindennya. Seiring berkembangan zaman, ada alat musik lain yang ditambahkan seperti drum, keyboard, trompet, dan lain-lain. Singobarong sering ditampilkan dalam pertunjukan. Dalam sejarahnya, barongan bersumber dari hikayat Panji, yaitu sebuah cerita yang diawali dari iring-iringan prajurit berkuda mengawal Raden Panji, Asmara Bangun atau Pujangga Anom, dan Singobarong. Prabu Klana Sawandana dari Kabupaten Bantarangin jatuh cinta kepada Dewi Sekartaji, putri dari Raja Kediri. Maka diperintahkanlah Patih Pujangganong atau Pujangga Anom untuk meminangnya. Keberangkatan yang dikeluarkan 144 prajurit berkuda yang dipimpin oleh 4 orang perwira yang disahkan, yaitu kuda larean, kuda pananggar, kuda panyisih, dan kuda sangsangan. Sampai di hutan, bongkar rombongan prajurit Bantarangin dihatang oleh Singobarong sebagai penjelmaan dari Adipati Gemong Amijoyo yang ditugasi menjamin keamanan di perbatasan. Terjadilah perselisihan yang memuncak menjadi peperangan yang sengit. Semua prajurit dari Bantarangin dapat ditaklukkan oleh Singobarong. Akan tetapi, keempat perwiranya dapat lolos dan melapor kepada sang Adipati Klana Sawandana. Pada saat itu juga ada 2 orang punokawan Raden Panji Asmara Bangun dari Jenggala bernama Lurah Noyontoko dan Untuh juga memiliki tujuan yang sama, yaitu diutus Raden Panji untuk melamar Dewi Sekartaji. Namun, setelah di hutan lengker, Noyontoko dan Untut mendapatkan rintangan dari Singobarong yang terhubungkan untuk melanjutkan perjalanan. Namun semuanya saling terkait, sehingga terjadilah peperangan. Namun, Noyontoko dan Untut bukan kewalahan sehingga mendatangkan saudara seperguruannya, yaitu Joko Lodro dari Kedung Srengenge. Akhirnya, Singobarong dapat ditaklukkan dan dibunuh. Akan tetapi, Singobarong memiliki kesaktian. Meskipun sudah mati, asal disumbari dengan nama Singobarong, ia bisa hidup kembali. Peristiwa ini kemudian diluncurkan ke Raden Panji. Kemudian berangkatlah Raden Panji pada saat yang bersamaan. Adipati Klana Sawendono juga menerima laporan dari Pujangganong atau Pujanganom yang dikalahkan oleh Singobarong. Dengan rasa amarah, Adipati Klana Sawendada mencabut pusaka andalannya, yaitu Pecut Samandiman, dan berangkat menuju hutan lengker untuk memburu Singobarong. Setelah sampai di hutan lengker dan ketemu dengan Singobarong, maka tak terhindarkan pertarungan yang sengit antara Adipati Klana Sawendana melawan. Dengan senjata andalannya, Adipati Klana Sawendana dapat menaklukkan Singobarong dengan senjatanya, yaitu Pecut Samandiman. Singobarong kena Pecut Samandiman menjadi lumpuh dan tak berdaya. Akan tetapi, berkat kesaktian Adipati Klana Sawendana, kekuatan Singobarong dapat dipulihkan kembali. Dengan persyaratan Singobarong mau mengantarkan ke Kediri untuk melamar Dewi Sekartaji. Setelah sampai di alun-alun Kediri, bertemu dengan rombongan Raden Panji yang juga setuju untuk melamarkan Dewi Sekartaji. Perselisihan tak terhindarkan. Akhirnya terjadilah perang tanding antara Raden Panji dengan Adipati Klana Sawendono yang akhirnya dimenangkan oleh Raden Panji. Adipati Klana Sawendana berhasil ditunda, sementara Singobarong yang telah disetujui Adipati Klana Sawendana dikutuk oleh Raden Panji dan tidak
dapat diubah wujud lagi menjadi manusia atau Gempong Pamijoyo lagi. Akhirnya Singo Barong takluk dan mengabdikan diri kepada Raden Panji, termasuk prajurit berkuda dan bujang ganong dari kerajaan Batarangin. Kemudian rombongan yang dipimpin Raden Panji melanjutkan perjalanan guna melamar Dewi Sekartaji. Suasana arak-arakan yang dipimpin oleh Singo Barong dan bujang ganong inilah yang menjadi latar belakang kesenian Singo. Seiring perkembangan zaman, kesenian Singo Barong ini mulai pupus dimakan zaman. Oleh sebab itu, kita generasi muda dirasa perlu untuk melestarikannya kembali, agar anak cucu kita nantinya dapat melihat sendiri akan kekayaan dan keanekaragaman kesenian yang ada.